Alhamdulillah teman-teman, di kandang nomor 6 sudah menandakan bahwa murai batu jantan sudah menandakan ciri-ciri bahwa dia sudah selesai melakukan proses kawin. Ini alhamdulillah teman-teman. Dan ini penjodohannya jalan sekitar 2-3 mingguan masuk dalam kandang ternak ini. Ini videonya ada kok, videonya banyak. Dan ini untuk murai betinanya, ini masih angkut sarangnya masih sedikit teman-teman. Cuma sedikit-sedikit untuk angkut sarangnya, tapi sudah mulai mau angkut sarang, belum sepenuhnya angkut sarang. Nah, kalau sudah terpantau seperti ini, nanti kita tunggu sekitar 1-2 mingguan. Kalau misalkan 1-2 mingguan kok belum juga bertelur, ini murai betina wajib kita tangkap dan wajib kita cek lemaknya di keduanya, terutama di murai betinanya. Untuk sementara ini kita biarkan dulu kalau sudah ada tanda seperti ini. Jadi memang ada ya teman-teman, untuk jodohan yang baru seperti ini, dia itu kawin terlebih dahulu. Biasanya kan pada umumnya murai batu itu angkut sarang terlebih dahulu. Setelah angkut sarang sekitar kurang lebih 3 harian baru dia melakukan proses kawin. Tapi kalau untuk yang ini, kandang nomor 6 ini angkut sarangnya masih sedikit teman-teman. Angkut sarangnya masih sedikit. Dan alhamdulillah untuk murai jantan sudah menandakan seperti itu. Jadi tanda-tanda sehabis kawin itu ditandai dengan murai jantan seperti itu, bulunya ngembang. Terus kemudian kalau misalkan didekati sama si murai betina, dia itu bunyinya ngekek-ngekek teman-teman. Bunyi ngekrek-ngekrek gitu, bunyi khas menandakan murai jantan sehabis kawin. Terus kemudian untuk ngembangnya ini cuma terjadi beberapa jam. Biasanya terjadi 3 jaman lah, sekitar 3 jam. Kalau sudah seperti ini, walaupun diputarkan suara MP3, suara murai gacor ataupun dihadapkan murai jantan lain, biasanya dia tidak akan mau gacor. Biasanya itu menandakan bahwa dia selesai melakukan proses kawin. Jadi ini sangat menandakan perkembangan yang bagus ya teman-teman untuk kandang nomor 6 ini. Karena untuk murai jantannya ini yang kemarin galaknya minta ampun, tapi alhamdulillah sudah bisa jodoh 100% dengan adanya kita telaten. Terus kemudian dengan adanya kita selalu meneliti karakter atau ciri speknya, spek keduanya itu kita teliti secara terus menerus. Dan kemudian untuk pantauannya kita pantau setiap hari supaya nanti tidak terjadi yang namanya KDRT. Dan alhamdulillah cara yang kita lakukan kemarin, cara yang kita bagikan, yang kita terapkan kemarin, alhamdulillah memang 100% ada buktinya. Dan ini sudah terbukti berhasil nih. Untuk cara-caranya ini sudah terbukti berhasil. Cara yang kita lakukan kemarin yaitu dengan cara si murai jantan kita dropkan birahinya, karena galaknya minta ampun ya. Kita dropkan birahinya kemarin supaya nanti birahi dan emosinya itu ngedrop. Terus kemudian setelah dia ngedrop, baru kita campur. Untuk murai betinanya kita masukkan terlebih dahulu ke kandang ternak. Terus kemudian untuk murai jantannya kita dropkan birahinya dan emosinya. Dan setelah dia itu masuk ke kandang ternak, kita pancing dengan murai batu jantan yang lain sampai dia itu lesu, sampai kelelahan, sampai lesu. Dan akhirnya alhamdulillah sudah bisa berjodoh 100%. Nah, untuk cara penempelan yang kemarin itu kita lakukan selama beberapa hari. Tidak cuma 1-2 hari, itu tidak. Tapi kita lakukan selama kurang lebih 1 mingguan. Kalau misalkan masih ada ngejar, itu 1 hari lagi kita taruh murai jantan yang lain sampai dia bulunya ngembang-ngembang, sampai terpantau kelelahan. Jadi setelah dia kelelahan, birahinya ngedrop, emosinya ngedrop, itu dia langsung mau jodoh teman-teman. Karena tidak ada respon untuk mengejar si murai betinanya, karena dia sudah kelelahan lah, tidak ada mengejar pada murai betinanya. Dan untuk murai betina ini tadi pagi pas waktu aku ngasih makan tuh sudah berserakan seperti ini, sudah main-mainin sarang. Dan ternyata si murai jantan kok menandakan bahwa dia itu selesai kawin tadi pagi itu. Ini dari tadi pagi sudah ngembang teman-teman. Ini kan sekitar hampir jam 9-an lah.
Jadi sekitar 3 jaman, 2 jam sampai 3 jam itu bulunya ngembang. Biasanya seperti itu. Dan kita itu juga harus teliti kepada murai batu jantan yang sehabis kawin. Ciri-ciri murai jantan sehabis kawin atau sakit, kita itu harus bisa membedakan. Kalau misalkan ciri-ciri murai batu sehabis kawin itu bulunya ngembang, terus kemudian ditandai dengan bunyi ngekrek-ngekrek, terus kemudian burungnya agak lesu, itu pun terjadi selama beberapa jam. Tapi kalau untuk murai jantan yang sakit itu biasanya bulunya ngembang itu selama beberapa hari. Nah, selama beberapa hari itu kita harus pantau di gerakan ekornya. Kalau untuk murai jantan yang sakit atau murai jantan yang kurang sehat lah, di dalam kandang ternak kurang sehat karena tidak ada tanda-tanda aktivitas, itu menandakan bahwa dia itu sakit. Nah, kita bisa menandainya dengan ciri gerak-gerik dari ekornya. Kalau misalkan murai jantan kok geraknya ekornya seperti murai batu betina mau bertelur, itu berarti dia sakit. Jadi ketika murai jantan yang sakit itu ekornya bergerak naik turun, teman-teman. Bergerak naik turun seperti murai betina yang akan bertelur. Jadi kita juga harus bisa membedakan antara murai jantan yang sakit ataupun murai jantan yang selesai atau sehabis kawin. Kita juga harus bisa membedakan seperti itu. Nah, kalau untuk masalah bertelurnya ini kan sudah terpantau kawin, teman-teman. Sudah terpantau kawin. Kalau untuk masa bertelurnya biasanya yang normal itu misalkan dia si murai betina angkut sarang tanggal 1, terus tanggal 2 angkut sarang lagi, tanggal 3 sarangnya itu mulai bulat. Nah, di tanggal 3 itu terjadi proses kawin. Itu untuk kondisi yang normal. Tapi kalau untuk jodohan baru yang seperti ini, ternyata seperti ini, teman-teman. Ini nggak mesti urutannya. Jadi si murai betina cuma main-mainin sarang dan ternyata si murai jantan itu sudah selesai kawin. Ini nggak berurutan seperti itu. Nah, kemungkinan kalau untuk masa bertelurnya ya nanti dulu. Ini kemungkinan kita pantau sekitar 3 harian. Kalau misalkan 3 hari kok masih belum saja bertelur, atau 1 minggu belum saja bertelur, atau tidak melanjutkan angkut sarang, nanti si murai betina itu harus kita tangkap. Si murai betina harus kita tangkap, harus kita cek di lemaknya, terutama di lemaknya. Kalau misalkan murai betina ini berlemak, sudah bisa dipastikan murai betina ini nggak akan bertelur atau nggak akan melanjutkan angkut sarang, karena adanya lemak itu sangat mengganggu sekali. Jadi ini bisa kita tunggu sekitar 3 hari. Kalau 3 hari dia nggak bertelur, terus kemudian sampai 1 minggu nggak bertelur, nggak melanjutkan angkut sarang, ya terpaksa harus kita tangkap untuk murai betinanya. Tapi kalau untuk murai betina yang di hadapan kita ini, kalau dilihat dari gerak-geriknya, dia suka di bawah, terus bulunya ngembang seperti itu menandakan bahwa dia sudah mendekati masa bertelur. Dan semoga saja ya teman-teman, karena ini video ini berkelanjutan dari awal kita mulai menyatukannya sampai sekarang 2 minggu lebih, hampir 3 mingguan ini selalu kita buat video atau selalu kita posting terus, supaya nanti kita juga tahu perkembangannya bagaimana, dan misalkan gak bisa produksi atau belum juga bertelur, penanganannya bagaimana. Jadi memang sengaja kita buat konten seperti ini supaya bisa mengedukasi untuk teman-teman semuanya. Oke lah teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat nih. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kurangnya, dan doakan ini cepat bertelur teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.